Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Konitatillah, NIM 2102211000196. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Akan menjelaskan pengertian dari filsafat itu sendiri. Filsafat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara etimologis itu berarti cinta kebijaksanaan. Berikut ada beberapa pernyataan yang memuat istilah filsafat. Yang pertama yaitu sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, yaitu sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Untuk dapat memahami keempat pernyataan ini, maka kita perlu menyimak pengertian filsafat yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. Yang pertama, dalam arti informal, itu filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang kedua yaitu dalam arti formal, itu menyatakan bahwa filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang ketiga yaitu dalam arti komprehensif, itu bahwa filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, dalam arti analisis linguistik, yaitu filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang kelima, dalam arti aktual fundamental, itu dijelaskan bahwa filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Kan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit butir 2, dan pernyataan wakil rakyat pada butir 4. Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun pernyataan butir 3 itu merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Itu mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat pada butir 2.
yaitu suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekadar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Analisis linguistik itu pengertian filsafat terdapat di butir 4 sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Yang terakhir yaitu aktual fundamental. Itu pengertian filsafat butir 5, sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat. Itu lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Mengapa Pancasila itu disebut sebagai sistem filsafat? Yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat itu merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selanjutnya yaitu sistem filsafat. Sistem filsafat itu yang pertama yaitu bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan. Yang kedua, bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga yaitu bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat yaitu bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPU PKI. Selanjutnya itu apa alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Alasan yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Yang kedua yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus, ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus. Nah, genetivus objektivus
itu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Notonagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Drijarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Yang kedua yaitu Genevitus Subjectivus. Itu nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai Genetivus Subjectivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan, knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis. Yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia itu digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Selanjutnya yaitu
Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, yaitu hakikat sila ketuhanan, terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, yaitu jiwa dan raga, sifat kodrat, itu makhluk individu dan sosial, kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan, serta noto nagoro. Dan yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan itu terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan itu terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Dan penjelasannya terakhir yaitu tentang urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat itu dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik yuridis dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.